takut untuk mencoba hal-hal baru dengan modal nekat, berusaha dengan keras dan disertai dengan doa, maka semuanya akan berjalan dengan baik karena usaha tidak akan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ainur Rahmah. Saya bersekolah di SMK Islam Anharul Ulum, tepatnya di Kademangan, Blitar. Saat ini saya kelas 12, jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Kenapa sih saya memilih jurusan itu? Karena yang pertama, saya ingin belajar berwirausaha, dan yang kedua, saya suka masak. Saya tuh senang banget bereksperimen di dapur. Dan kebetulan ada ajakan dari guru untuk mengikuti sebuah event. Awalnya saya bingung, saya harus buat apa, saya harus bisnis bikin apa, bagaimana. Saya cerita ke guru saya. Kalau saya tuh di rumah suka masak atau bikin camilan-camilan kayak cilok, nugget, kayak gitu. Akhirnya guru saya bilang, kamu bikin ini aja, pasti banyak peminatnya. Nah, setelah saya pikir-pikir, mungkin benar juga ya, karena di sini lingkungannya pondok pesantren, makanan atau camilan-camilan di sini tuh sangat terbatas, tidak sebanyak dan bervariasi kayak di luaran sana. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat jajanan-jajanan tersebut. Saya membuat jajanan-jajanan tersebut dan banyak komen positif dari para konsumen saya, yakni para santri dan para ustadz-ustadzah di sini. Di pertengahan menjalani bisnis ini, ada rasa ragu dan tidak percaya diri. Nggak tahu kenapa tiba-tiba rasa itu muncul, tidak percaya diri dan pesimis gitu. Akhirnya saya menguatkan diri saya memotivasi diri saya agar saya percaya saya bisa menjalani usaha ini, dan saya mendapat semangat dan dorongan dari para guru. Saya melanjutkan bisnis usaha ini dengan budget kurang lebih Rp700.000. Menurut orang lain mungkin Rp700.000 itu terbilang sedikit, tapi menurut saya sebagai saya itu seorang pelajar, Rp700.000 itu terbilang sudah banyak lah. Dan semoga pengalaman yang saya dapat dari mengikuti event ini, menjalani bisnis, kedepannya saya semoga menjadi seorang entrepreneur yang sukses, yang menginspirasi banyak orang dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitaran saya. Pesan-pesan saya, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Dengan modal nekat, berusaha dengan keras, dan disertai dengan doa, maka semuanya akan berjalan dengan baik karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Veronica Gita Rahmawati. Saya dari kelas 12 jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Saya sekolah di SMK Islam Anharul Ulum yang bertempatkan di Kademangan, Blitar. Saya lahir di Blitar, lebih tepatnya di Gerjo. Mungkin masyarakat umum kenalnya Bakung lah ya. Saya lahir pada bulan Juli tahun 2003. Saya sekarang ada di lingkup pondok pesantren. Saya mondok kurang lebih sekitar 6 tahun. Saya dari kelas 7. Awalnya saya hanya ingin memperdalam ilmu agama dan sekolah SMP saja. Ternyata hebatnya di sini ada SMK-nya juga. Jadi saya SMK di sini. Di sini ada beberapa jurusan dan saya mengambil jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Karena saya suka yang namanya wirausaha. Yang ada di otak saya hanyalah usaha, pengusaha. Tapi tidak lupa belajar juga pun ada. Karena belajar menurut saya nomor 1. Saya bersyukur di sini karena selain mendapatkan ilmu umum, saya juga mendapatkan ilmu agama tentunya. Mungkin orang luar menganggap saya adalah katrok, kudet, tapi saya bersyukur karena apa? Saya bisa memperdalam ilmu agama saya di sini, yang belum tentu orang luar dapat. Sebelum saya membuat usaha ini, saya sempat
tidak percaya diri karena menurut saya tidak bisa, saya tidak tahu apa-apa. Tapi guru pendamping saya selalu mensupport saya, selalu motivasi saya kalau saya itu bisa, dan akhirnya saya bisa. Saya membuat usaha yang berbau-bau bakeri seperti donat kentang dan bakpia. Mungkin bakpia sangat terkenal di Yogyakarta karena Yogyakarta sudah mempunyai bakpia patok. Saya ingin membuat bakpia patok asli Blitar karena di pusat oleh-oleh daerah Blitar belum ada yang namanya bakpia asli Blitar. Saya juga bersyukur karena kemarin saya di PKL diajarin tuh untuk membuat bakpia yang enak, renyah, gurih, yang tentunya cocok untuk lidah para masyarakat semuanya. Dari sini saya termotivasi untuk mengembangkan usaha ini setelah lulus nanti di rumah, karena di rumah dekat saya belum ada itu yang namanya bakpia patok asli Blitar. Dan saya juga ingin membuat lapangan pekerjaan baru bagi tetangga-tetangga saya, terutama untuk ibu-ibu. Dan alhamdulillahnya lagi, di pondok ini saya berjualan bakpia, mendapatkan untung yang lumayan, karena menurut saya uang segitu di pondok ini sudah sangat bagus, karena saya dikasih orang tua saya untuk 1 minggunya hanya Rp50.000, sedangkan saya berjualan bakpia bisa mendapatkan sekitaran Rp700.000 per bulannya. Kebutuhan mungkin menurut orang luar itu masih sedikit, tapi menurut saya itu sudah banyak. Karena mungkin orang luar kebutuhannya sangat banyak ya, untuk beli bensin, untuk beli ini. Tapi kalau di pondok itu sebenarnya juga banyak, tapi kita harus bisa memanajemen uang sendiri. Jangan menyanyiakan kesempatan, karena kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Orang yang terlalu memikirkan akibat dari keputusan atau kebijakan, sampai kapanpun orang itu tidak akan pernah bisa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlatul Hamidah. Saya dari kelas 11 jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Saya bersekolah di SMK Islam Anharul Ulum, bertempat di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Saya di sini sekolah sambil mondok. Di sini saya mempelajari ilmu agama, bisnis, dan juga ilmu pengetahuan. Pada awalnya saya diajak para guru untuk berbisnis, namun saya kurang percaya diri. Tetapi dengan adanya semangat dan dorongan dari Bapak Ibu guru pendamping, saya bertekad untuk mencobanya. Di sini saya berinisiatif untuk mengolah susu, karena di daerah rumah saya terdapat banyak peternak susu sapi yang belum bisa mengolahnya menjadi nilai jual yang tinggi. Nah, dari itu saya berpikir untuk menginovasikan susu tersebut agar mendapat nilai jual yang tinggi dengan menambahkan kemasan yang menarik dan rasa dari olahan susu sapi tersebut. Ada beberapa macam inovasi yang saya buat, diantaranya yaitu jelly milk dan bubble milk. Produk yang saya unggulkan yaitu bubble milk. Komponen yang terdapat di dalamnya adalah susu sapi segar yang sudah dipasteurisasi dan sudah diberi perasa. Dan juga diinovasikan dengan bubble yang menjadi tren minuman saat ini. Karena saya berada di lingkup pondok pesantren, maka konsumen terbanyak saya yaitu para santri dan para ustadz-ustazah. Strategi pemasaran yang saya gunakan yaitu open pre-order dan beli di tempat. Dari hasil penjualan saya mendapat omset selama 1 bulan sekitar 750.000. Memang masih tergolong sedikit, tetapi menurut saya itu sudah tergolong banyak untuk pembisnis pemula dan pelajar yang lingkup bisnisnya masih kurang begitu luas.
Tetapi dengan adanya bantuan dari Bapak Ibu guru pendamping, maka produk saya bisa dipasar luaskan di luaran sana dengan cara mempromosikan di Instagram. Saya berharap saya bisa menginspirasi dan saya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Sebagus-bagusnya rencana kamu, sebaik-baiknya rencana kamu, semua akan percuma jika kamu tidak mau melakukannya dan tidak mau mewujudkannya. Semangat, jangan menyerah, dan ingat, semua orang sukses itu belajar dari kegagalan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.